Garnacho memang di-unfollow Messi gara-gara Ronaldo. Alejandro Garnacho terang-terangan mengidolakan Cristiano Ronaldo. Bintang muda Argentina itu sampai rela di-unfollow oleh Lionel Messi. Beberapa waktu yang lalu Garnacho ketahuan tidak diikuti Lionel Messi lagi di Instagram. Dan momen itu terjadi tak lama setelah winger muda itu mengunggah foto Ronaldo dan menyebutnya sebagai pemain terbaik. Bintang timnas Korea dihukum terkait skandal video. Hwang Ui-jo, bintang timnas Korea Selatan yang membela Norwich City akhirnya kini dihukum. Ia dilarang membela tim nasional lagi sampai kasusnya selesai. Asosiasi Sepak Bola Korea atau KVA merilis pernyataan soal sang pemain. Bintang 31 tahun tersebut dilarang membela timnas sampai kasusnya kini beres. Final Piala Dunia U17 2023 mempertemukan Jerman versus Prancis. European Final akan tersaji di partai puncak Piala Dunia U17 2023. Timnas Jerman akan menghadapi Prancis U17 dan akan beradu memperebutkan titel juara. Dua finalis Piala Dunia U17 2023 dipastikan setelah laga-laga semifinal tuntas yang digelar di Stadion Manahan. Jerman lebih dahulu memastikan kelolosan usai mengalahkan Argentina, sedangkan Prancis berhasil mengatasi Mali. Pahlawan Jerman di Piala Dunia 2014 kini siap akhiri karir di Amerika Serikat. Pahlawan timnas Jerman di Piala Dunia 2014 yakni Mario Götze nampaknya akan mengakhiri karirnya di Amerika Serikat. Hal tersebut karena minimnya menit bermain yang ia dapatkan di Eintracht Frankfurt. Mario Götze memikirkan untuk mengakhiri karirnya di Amerika Serikat dan bergabung dengan salah satu dari tim Major League Soccer. PSG sebut tidak perlu juara Liga Champions untuk bisa sukses. PSG menikmati dominasi di Liga Prancis sejak diakuisisi oleh Emir Qatar, tetapi sukses di Liga Champions hingga kini masih menjadi mimpi. Kepala bagian pendapatan PSG yakni Mark Armstrong menegaskan bahwa titel juara Liga Champions tak serta-merta menentukan status sukses sebuah klub. Tak harus memenangi Liga Champions untuk menjadi klub sepak bola yang sukses, katanya dikutip dari BBC. Bruno Fernandes bertekad untuk pastikan Manchester United lolos ke babak 16 besar. Sebuah tekad diutarakan oleh Kapten Manchester United Bruno Fernandes yang menginginkan skuadnya untuk bisa tembus ke babak 16 besar Liga Champions. Untuk saat ini sendiri Manchester United memang sedang kesulitan untuk bermain di sesi grup Liga Champions, di mana mereka berada di posisi terbawah klasemen grup tersebut. Meskipun demikian Manchester United sebenarnya masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke babak 16 besar meski sangat sulit. Syarat yang mereka harus tepati adalah mereka bisa memenangkan dua pertandingan terakhir, yakni ketika berhadapan dengan Bayern Munchen dan juga Galatasaray. AC Milan kalah dari Borussia Dortmund. AC Milan kembali menelan kekalahan pada matchday kelima grup F Liga Champions. Milan takluk 1-3 dari Borussia Dortmund saat bermain di San Siro. 3 gol Dortmund sukses dicetak oleh Marco Reus, Jamie Bino Gittens dan juga Karim Adeyemi. Sedangkan 1 gol AC Milan dicetakkan oleh Samuel Chukwueze. Hasil ini menempatkan Dortmund memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin, meninggalkan AC Milan yang terbenam di dasar klasemen. Masih di grup yang sama, PSG harus bekerja ekstra hanya untuk mengimbangi Newcastle United dan pertandingan ini berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Newcastle sempat mencuri gol lebih dahulu lewat aksi dari Alexander Isak di menit ke-24. PSG yang sempat frustasi kemudian berhasil mencetakkan gol penalti di menit ke-90 plus 8. Hasil imbang ini tak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara. Sedangkan di partai lain Barcelona kalahkan Porto. Barcelona tampil tangguh untuk menundukkan tim tamu Porto pada duel matchday yang kelima. Kali ini Porto sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Pepe Aquino di menit ke-30. Barca langsung membalas lewat gol dari Joao Cancelo di menit ke-32 dan Barca mengunci kemenangan berkat gol dari Joao Felix. Kemenangan ini membantu Barcelona mengamankan puncak klasemen sementara grup H dan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan di partai lainnya, Manchester City mengukir kemenangan dramatis ketika berhadapan dengan RB Leipzig. Di laga ini Man City menang dengan skor tipis 3-2. Man City sempat tertinggal 2 gol di babak pertama lewat lesakan 2 gol dari Iko Lois Openda. Dan misi membalikkan keadaan akhirnya sukses di babak yang kedua. 3 gol dicetakkan oleh Erling Haaland, Phil Foden dan juga Julian Alvarez yang membawa Manchester City unggul. Dibumbui
Howe gol kontroversial PSG, bos Newcastle United merasa kecewa. Eddie Howe merasa kesal setelah PSG menggagalkan kemenangan milik Newcastle United di ajang Liga Champions. Sebuah penalti di penghujung waktu mengundang sebuah kontroversial. Dengan hasil ini baik PSG maupun Newcastle masing-masing berada dalam bahaya, namun prospek mereka terlihat jauh lebih baik. Mereka memiliki 7 poin dari 5 pertandingan dan akan menghadapi Borussia Dortmund yang lolos di pertandingan terakhir mereka. Kemenangan di Jerman akan memastikan tempat PSG di babak 16 besar. 10 tim sudah lolos ke babak 16 besar. Kini sudah ada 10 tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. 10 tim tersebut adalah Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Inter Milan, Lazio, RB Leipzig, Manchester City, Real Sociedad, dan juga Real Madrid. Erling Haaland bikin rekor lagi. Mesin gol Manchester City Erling Haaland terus mengukir rekor. Haaland kini menjadi pemain tercepat yang mencapai 40 gol di ajang Liga Champions. Bagi Haaland, golnya ke gawang Leipzig adalah yang ke-40 di dalam karir kompetisi ini. Dan Haaland membuatnya setelah 35 penampilan, mematahkan rekor sebelumnya yang dibukukan legenda sepak bola Belanda yakni Ruud van Nistelrooy. Dan Haaland sendiri melebihi pencapaian nama-nama seperti Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan juga Kylian Mbappe. Soalnya Messi dan Lewandowski baru mencapai 40 gol di ajang Liga Champions di pertandingan yang ke-61, sedangkan Mbappe mencapainya dalam 59 penampilan. Barcelona akhirnya lolos ke babak 16 besar. Barcelona mengalahkan Porto 2-1 untuk menembus fase knockout Liga Champions. Ini kali pertama Barcelona menjejak 16 besar setelah ditinggal pemain ikonik mereka yakni Lionel Messi. Barca kini memuncaki klasemen grup H dengan koleksi 12 poin dari 5 pertandingan atau unggul 3 poin dari Porto dan juga Shakhtar Donetsk yang berada di urutan kedua dan ketiga. Dan pasukan Xavi Hernandez itu lolos karena unggul head to head dari FC Porto. Kelolosan ini bisa jadi turut melegakan Barcelona. Pasalnya Barcelona selalu kandas di fase grup Liga Champions dalam 2 musim sebelumnya atau sejak Messi angkat kaki pada musim panas 2021. Peluang AC Milan lolos ke babak 16 besar Liga Champions tergantung PSG dan Dortmund. AC Milan tadinya bisa menentukan nasibnya sendiri dalam perebutan 1 tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Tetapi kini semuanya berantakan dan Rossoneri gantian bergantung kepada PSG maupun Borussia Dortmund. Secara matematis AC Milan masih bisa memastikan 1 tiket terakhir lolos usai matchday ke-6 dengan 2 syarat. Pertama, Rossoneri bisa mengalahkan Newcastle United dan syarat kedua adalah PSG kalah dari Borussia Dortmund. Jika 2 skenario itu terwujud, maka AC Milan akan mengoleksi 8 poin, unggul 1 angka dari PSG yang ada di urutan yang ketiga. Jika duel PSG versus Dortmund berakhir imbang, meskipun AC Milan menang atas Newcastle United dan menyamai poin dari PSG, tetapi secara head to head mereka kalah dari PSG yang ada di urutan yang kedua. Gavi absen sampai 10 bulan. Cedera lutut yang dialami oleh Gavi membuatnya harus absen sangat lama. Nasib buruk ini pernah dialami pemain muda Barcelona yang lain yakni Ansu Fati. Laporan dari ESPN mengungkapkan, pemain 19 tahun itu memerlukan waktu pulih sekitar 8-9 bulan ke depan. Kehilangan sang pemain menjadi pukulan telak bagi Xavi karena harus menyiapkan skuad tanpa kehadiran dari sang pemain. Rafael Varane tak minat bermain di Arab Saudi. Sebuah kabar baru datang terkait masa depan dari bek Manchester United yakni Rafael Varane yang kabarnya tak berminat untuk bermain di Arab Saudi. Bek United tersebut sempat dikabarkan ingin pergi dari Manchester United karena saat ini ia tak mendapatkan menit bermain yang cukup di skuad utama. Sudah banyak klub yang mulai mengantri untuk bisa mengamankan jasa sang bek dan diantaranya adalah klub dari Arab Saudi. Meskipun demikian, berdasarkan laporan dari The Athletic, Varane dilaporkan tak ingin pergi ke Arab Saudi dalam waktu yang dekat ini. Alasannya karena meski bermain di Arab Saudi akan memberikan ia jaminan uang yang besar, tapi sang bek rupanya masih tertarik bermain di Eropa, terutama di level tertinggi. Liverpool percepat upaya transfer Sané dari Bayern Munchen. Liverpool diklaim berusaha untuk bisa memboyong Leroy Sané dari Bayern Munchen pada Januari mendatang. Dilaporkan oleh Sport Mall, Liverpool akan mencoba mendatangkan Sané pada bursa transfer Januari nanti.
Di sisi lain Bayern Munchen sendiri mencoba untuk membujuk sang winger agar mau memperbarui kontraknya. Kontrak lamanya baru akan berakhir di tahun 2025. Jika tak kunjung meraih kesepakatan soal kontrak yang baru itu, maka Bayern Munchen terpaksa harus melepasnya dengan harga yang murah. Manchester City bakal habis-habisan demi Rafael Leao. Man City masih mengagumi kualitas kebintangan dari Rafael Leao, dan demi bisa mendatangkannya Manchester City siap habis-habisan alias mengeluarkan uang yang banyak. Menurut laporan tersebut, klausul pelepasan pemain berusia 24 tahun itu mencapai 175 juta euro. Dan laporan dari VIS mengungkapkan, City ingin melayangkan proposal penawaran di musim panas nanti. Manchester City diyakini bakal mengucurkan dana mencapai 150 juta euro. Jumlah tersebut memang masih di bawah klausul pelepasannya, tetapi Milan dilaporkan ingin bernegosiasi apabila ada klub yang mau menawar di sekitar harga klausulnya. Fabrizio Romano benarkan Manchester United memang incar jasa Timo Werner. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar kepindahan Timo Werner ke Manchester United. Ia memastikan bahwa Setan Merah memang berminat kepada mantan striker Chelsea tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United berminat untuk menjadikan Werner sebagai bagian dari tim mereka di musim dingin nanti. Timo Werner sendiri punya pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Chelsea, sehingga ia diyakini tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan iklim sepak bola di Inggris. Mantan pemain AS Roma Radja Nainggolan resmi bergabung dengan Bayangkara FC. Bayangkara FC resmi mendatangkan mantan pemain timnas Belgia yakni Radja Nainggolan untuk berkiprah di sisa musim Liga 1 kali ini. Kepastian pendatangan Radja Nainggolan dikonfirmasi oleh Chief Operating Officer Bayangkara yakni Sumarji. Namun Sumarji belum bisa menjelaskan secara detail durasi kontraknya di Bayangkara FC. Kehadiran Radja Nainggolan otomatis membuat slot pemain asing berlebih, karenanya satu pemain terpaksa akan dicoret, dan dikabarkan pemain yang akan dipilih dicoret adalah Blackwood.